Bos UFC semprot media, mantan petarung UFC kritik Charles Oliveira. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Wacana duel musuh terberat Islam Makhachev, Alexander Volkanovski dengan Max Holloway di panggung UFC dapat label ide yang buruk. Label tersebut diberikan oleh Dana White. Wacana duel mereka menyeruak usai gelaran tarung yang mentas di Singapura beberapa waktu lalu. Aksi luar biasa ditunjukkan oleh Holloway. Jagoan asal Amerika Serikat itu menghabisi zombie Korea, Chen Sung Jung dalam 3 ronde saja. Setelah itu, si manusia senapan mesin kembali dikait-kaitkan dengan Volkanovski. Para penggila tarung penasaran melihat duel keempat atau tetralogi mereka berdua. Kendati demikian, White ternyata sama sekali tidak tertarik. Si bos UFC malah menempelkan label ide buruk pada wacana itu. Saya pikir Volkanovski sangat dominan saat ini, kata Dana White, dilansir juara.net dari MMAJunkie.com. Maksud saya, ada orang yang percaya Islam, Makhachev, tidak memenangkan bentrokan mereka. Saya tidak yakin apakah kita harus menyambung Max Holloway dengannya lagi sekarang. Saya tidak menyukainya. Orang-orang ingin melihatnya. Bilang kepada orang itu bahwa pertarungan tersebut adalah ide yang buruk, sambungnya. Penolakan Dana White ini memang bisa dibilang cukup beralasan. Pada 3 pertarungan sebelumnya, Holloway tidak pernah bisa mengalahkan Volkanovski. Terlepas dari hal itu, si manusia senapan mesin sendiri sejatinya tidak terlalu menolak. Meski tak berikan tantangan langsung, dia siap bertarung andai memang UFC menginginkannya. Saya bukan mat comblang pertarungan, tegasnya. Jika semesta merestuinya, maka kita bisa bertarung. Saya takkan menantang siapapun itu. Saya di sini bukan untuk tidak bertarung. Saya berada di sini untuk bersenang-senang dan membuat banyak uang. Jadi apapun itu jalannya, tak masalah, tutup Holloway. Sebagai tambahan informasi, Volkanovski sempat dikalahkan Islam Makhachev. Meski kalah, dia menjadi musuh terberat rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov itu karena pertarungan mereka berjalan cukup ketat. Kubu jagoan asal Rusia memang unggul jumlah bantingan. Kendati demikian, dia kalah jumlah serangan signifikan. Charles Oliveira mengatakan dia tidak akan menghujat Islam Makhachev menjelang pertandingan ulang mereka seperti yang dia lakukan pada pertarungan pertama. Oliveira dan Makhachev bertarung pada bulan Oktober lalu dan pria asli Dagestan ini yang menang melalui submission pada ronde kedua dalam pertarungan satu sisi. Itu adalah pesta terbuka bagi Makhachev, tapi Oliveira mengakui dia tidak berjuang sesuai kemampuannya. Menurut Charles Oliveira, dia yakin pembicaraan sampah itu menguasai dirinya saat dia bertarung secara emosional sehingga dalam pertandingan ulang di UFC 294 dia tidak akan membicarakan Islam Makhachev sama sekali. Itulah satu-satunya pertarungan yang saya bicarakan sebagai omong kosong, pertarungan melawan Islam, kata Charles Oliveira di podcast Trocacao Franca MMA Fighting. Saya membuat kesalahan. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kita hanya bisa melakukan kesalahan sekali dalam hidup. Ketika Anda melakukan kesalahan sekali, Anda tidak dapat melakukannya untuk kedua kalinya, jika tidak, Anda akan terpuruk tanpa henti. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jika Anda melihat seluruh pertarungan saya, Anda akan melihat malam itu saya tidak bertarung 10% dari apa yang bisa saya lakukan. Bukan pembenci, bukan analis yang terus-menerus mengatakan omong kosong, tapi orang yang mengerti pertarungan. Jika Anda melihat semua yang saya katakan selama pertarungan saya, satu-satunya hal di mana saya melampaui norma saya, sedikit dan mengatakan beberapa hal, berbicara omong kosong, adalah yang menentang Islam, dan saya tidak akan membuat kesalahan itu lagi, tambah Oliveira. Jika Charles Oliveira mampu bertarung seperti biasanya, ia yakin ia akan meraih banyak kesuksesan dan mampu memberikan kekalahan pada Islam Makhachev untuk merebut kembali sabuknya. Kami ingin membuat sejarah, kata Oliveira. Islam itu sangat keras, pantas dihormati di dunia, ia berkembang pesat, tapi saya punya mimpi.
Saya ingin menjadi juara lagi. Saya ingin terus membuat sejarah, menunjukkan kepada anak-anak favela bahwa jika Anda benar-benar percaya pada sesuatu, Anda bisa menang dalam hidup. Kami di sini untuk memecahkan rekor. Jika Oliveira menang atas Makhachev di UFC 294 di Abu Dhabi, dia berharap pertarungan berikutnya bisa dilakukan di kandangnya sendiri di Brasil. Kenny Florian, mantan petarung UFC, mengkritik karakteristik pertahanan Charles do Bronx dan menganalisis pertandingan ulang pemain Brasil itu melawan Makhachev. Lambat laun, salah satu pertandingan ulang yang paling dinantikan oleh para penggemar MMA semakin dekat. Islam Makhachev dan Charles do Bronx akan saling berhadapan lagi pada 21 Oktober, di acara utama UFC 294, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Seperti pada pertemuan pertama, sabuk kelas ringan yang saat ini dipegang oleh petinju Rusia, akan kembali diperebutkan, dan ekspektasi besar dari para penggemar dan spesialis MMA. Meski pertarungan tidak terjadi, banyak yang masih menebak-nebak siapa yang akan menang kali ini. Mantan petarung UFC dan saat ini bekerja sebagai komentator, Kenny Florian pun turut memberikan pendapatnya tentang pertarungan antara Charles do Bronx dan Islam Makhachev. Dalam wawancara dengan saluran YouTube James Lynch, mantan penantang sabuk ringan UFC memuji kualitas pemain Brasil itu dalam aspek ofensif, namun mengklasifikasikan Charles sebagai lemah dalam bertahan, yang membuatnya menganggap bahwa Makhachev akan memenangkannya lagi dalam pertandingan ulang yang akan berlangsung. Tempat di UFC 294. Sulit untuk menebaknya. Saya pikir ini pertarungan yang sangat sulit bagi Charles dari Bronx. Dia mengklaim bahwa itu bukan dia pada hari pertarungan, duel pertama melawan Makhachev, dan mungkin bisa saja begitu. Tapi saya pikir Charles, dalam bertahan, selalu kesulitan. Dia selalu memiliki banyak lubang dalam permainan bertahannya. Secara ofensif, dia sempurna, salah satu petarung ofensif terbaik di dunia dan salah satu petarung paling berbahaya yang pernah saya lihat bertanding. Namun, secara defensif, dia lemah, dia selalu menunjukkan banyak kelemahan, dan inilah yang Islam mampu ungkapkan dan tunjukkan kepada semua orang. Charles banyak membuka diri terhadap strike, memberikan banyak peluang untuk submission dan posisi. Untuk pria yang menurut saya elit dalam jiu-jitsu, dia seharusnya tidak mengekspos dirinya semudah itu, analisa Kenny Florian, yang melanjutkan. Saya pikir jika dia mampu bertahan dan bertahan dengan baik, serta tidak melakukan kesalahan, tentu saya yakin dia bisa tampil jauh lebih baik kali ini. Mungkin dia bahkan bisa menang, tapi melihat gaya mereka dan membandingkannya, Islam adalah juaranya karena suatu alasan. Dia lebih solid di segala bidang. Berbeda dengan Charles, Islam tidak banyak melakukan kesalahan, jadi saya penasaran melihat apa yang terjadi selanjutnya. Hal itulah yang membuat pertandingan kedua ini begitu menarik, karena Charles of the Bronx, secara ofensif sangat berbahaya dan fenomenal. Namun, Islam tidak akan memberinya banyak kesempatan. Tebakan saya mengarah pada Islam. Patut diingat bahwa Charles do Bronx dan Islam Makhachev saling berhadapan untuk pertama kalinya pada Oktober tahun lalu, dalam pertarungan utama UFC 280, di Abu Dhabi. Dengan sabuk kelas ringan yang masih kosong hingga saat itu, atlet Rusia ini dominan dalam aksinya dan mengalahkan atlet Brasil itu pada ronde kedua, setelah menggunakan kata gatame. Dengan hasil tersebut, Makhachev berhasil meraih gelar tersebut dan sukses mempertahankannya pada Februari tahun ini, saat ia mengalahkan Alexander Volkanovski dengan keputusan bulat oleh para juri. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down